Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat-sahabat semua ya. Sahabat spiritual monggo kerso. Spiritual terserah ya. Oke, terima kasih untuk sahabat semua atas dukungannya terhadap channel saya, channel spiritual monggo kerso ya. Langsung saja untuk kali ini saya akan sharing masih di seputar materi bisnis ya. Ini adalah materi yang kedua. Di materi yang kedua ini saya akan berbagi bagaimana saya bisa memperoleh 2 juta dalam 1 minggu tanpa modal. Nah, ini benar-benar pengalaman saya sendiri. Jadi bukan bukan dari orang lain. Dari mana saya memperoleh 2 juta? Dari bisnis yang saya lakukan secara online, bahkan tanpa modal atau modal kuota gitu. Apa yang saya jual di dalam bisnis online ini yaitu nih, masker. Nah, sekarang kan lagi rame-ramenya ini ya, corona. Ya, di sisi lain bukannya kita senang dengan adanya corona ya, tapi semua itu ada plus minusnya. Kita yang penting kita itu nggak usah terlalu takut ya, jangan terlalu takut. Tapi juga kita tidak boleh teledor, nggak boleh sombong. Kita tetap lakukan apapun yang menjadi rekomendasi dari pemerintah, dari pihak-pihak yang ahli di bidang kesehatan. Kita ikuti anjuran mereka. Dan yang terpenting juga di sininya kita harus tenang, slow, nyantai ya. Tapi bukan berarti kita itu tadi ya, apalagi sombong, nggak boleh. Karena kesombongan itu akan menghancurkan diri kita. Oke, kembali ke materi bisnis yang kedua ini ya. Jadi saya akan mencontohkan dari yang saya lakukan supaya lebih mudah untuk teman-teman itu mempraktekkan gitu loh. Saya menjual masker. Dalam 1 minggu saya bisa memperoleh 2 juta bersih. Kok bisa ya? Ya bisa saja. Karena apa? Segala sesuatu di alam semesta ini penuh dengan kemungkinan. Jadi saya jual masker ini keuntungannya itu di atas 100%. Ya misalnya saya beli ini katakanlah 2.000, saya bisa menjualnya tuh 4.000 lebih. Jadi lumayan keuntungannya. Dan saya memperoleh 2 juta itu hanya dalam waktu 1 minggu. Nyaris tanpa modal, kecuali modal kuota. Atau kalau mungkin teman-teman ada yang minat untuk menjadi reseller juga bisa ya, lumayan. Ini harganya cuma 2.900,16 berapa gitu. Ya katakanlah 3.000 gitu. Ini ada dua item ya, yang satunya itu ini masker hijab. Jadi biar ini nggak tahu, mungkin biar nggak mudah lepas dari telinga ini ya. Yang satunya masker biasa. Kalau ini untuk yang namanya masker hijab ya tentunya untuk wanita muslim ya yang pakai hijab, pakai kerudung itu. Kalau ini masker biasa, 2 lapis ya. Ada lapisannya, jadi 2 lapis. Tapi kalau mau pesan sama saya minimal 5 lotion ya. Kurang dari 5 lotion ya no no no. Bukannya sombong, memang itu sudah menjadi ketentuan saya, menjadi sudah dalam planning bisnis saya. Oke, jadi kemana-mana ngomongnya ya. Jadi bagaimana saya melakukan itu? Pertama kali itu ya dari unsur tidak sengaja, karena faktor tidak sengaja. Istri saya di rumah mungkin jenuh ya, dia pengen punya kegiatan, pengennya itu mau bikin masker sendiri. Tapi setelah dipertimbangkan kayaknya kok nggak ini ya, agak ribet gitu loh kalau bikin sendiri. Akhirnya dari kami, saya sama istri saya diskusi ngobrol bareng tuh, kita putuskan untuk, karena kita juga kebetulan punya teman yang memproduksi, ada beberapa teman saya yang memproduksi masker ya. Jadi kita putuskan untuk coba datang ke tempat teman saya, kita tanya-tanya harga, kita survei dulu ya. Kalau memang sekiranya masih bisa untuk kita jual, kenapa enggak kita ambil dari situ saja, kan simpel. Jadi kami langsung ya itu pergi ke tempat teman-teman saya yang jual masker itu. Kita survei barangnya seperti apa,
Ya kita juga harus mengetahui produknya juga ya, supaya nanti kalau ditanya kan kita bisa menjawab kalau ditanya pada yang mau beli kan gitu. Di situ kita intinya kita pelajari semua, sama termasuk harganya kan gitu ya, kita pelajari harganya, harga kulakannya berapa. Nah, nanti ini untuk kita survei ke pasaran, harga pasaran berapa, sehingga kita tahu harga jual di pasaran itu berapa rata-rata kan gitu ya. Kalau kita nggak tahu nanti kita sulit untuk menentukan harga, dan bahayanya kalau kemahalan nggak laku, kalau terlalu murah eman toh kan gitu. Oke, saya lanjut. Setelah saya di saat saya berada di tempat produksi teman saya itu ya, apa yang saya lakukan yaitu tadi tanya harga, tanya-tanya bahan, nah kan gitu. Kemudian supaya saya bisa dapat harga yang lumayan mede ya, namanya juga kulakan ya, itu bagaimana pembelian harus minimal berapa kan gitu. Dan saya foto semua itu, saya foto. Nah, ini sebagai bekal saya untuk nanti saya menjalankan bisnis online ini. Penting ini foto ini, karena apa? Foto itu bisa mewakili ribuan kata untuk menjelaskan. Satu foto itu bisa mewakili ribuan kata-kata kita untuk menerangkan kepada calon konsumen. Nah, ini sangat penting. Foto atau video juga bisa. Jadi saya foto, saya ambil beberapa gambar, saya foto. Setelah itu saya pulang sama istri saya, biasa tak ketik HP, ketik HP. Jadi menyusun kalimat promo, kalimat iklan. Nah, setelah selesai, semua sudah saya siapkan untuk menerangkan produknya ini begini, produk maskernya begini, harganya sekian, cara pesannya, nah kan gitu ya. Sudah saya share langsung saya share ke grup-grup yang saya ikuti, ada grup Facebook, grup WA, Telegram, Instagram, juga saya share di status saya. Sangat mudah sekali prosesnya, sangat mudah sekali. Singkat cerita, dalam waktu kurang lebih 1 minggu itu ya, ada saja orderan masuk, ada dari Bali, ada dari daerah Jawa Tengah sini juga, Kudus, Demak, Purwodadi, yang dekat-dekat sini ya, dan dari Kalimantan juga, Sumatera, banyak yang orderan. Yang pada intinya orderan itu ketika saya total secara keseluruhan dalam 1 minggu itu tadi saya bisa memperoleh keuntungan bersih 2 juta. Lumayan kan? Kalau kita nggak melakukan apa-apa, siapa yang mau kasih kita uang 2 juta? Dan ini bisa saya dapatkan dalam waktu 1 minggu. Baru kemarin ini. Dan baru kemarin juga saya kirim barang. Jadi hanya seperti itu ya prosesnya. Kita nggak perlu modal. Karena apa? Kita hanya perlu datang ke pemilik barang. Kita survei, kita tanya-tanya harga, kemudian intinya kita datangin itu supaya kita tahu bagaimana produknya dan harganya bagaimana kan gitu ya, supaya kita nanti juga di dalam menjual juga bisa menjelaskan kalau ada calon konsumen yang bertanya kan gitu. Setelah itu ya udah, itu tadi saya ambil foto, saya upload ke grup Facebook, WA, Telegram dan lain-lain itu ya, di medsos, di status saya, dan saya kasih sedikit keterangan jual masker misalnya kan gitu ya, jual lapis harga sekian, silakan hubungi untuk reseller, bisa dijual lagi misalnya kan gitu ya. Dan memang ada orderan masuk. Ketika ada orang pesan, bagaimana? Orang pesan harus transfer dulu. Jadi transfer dulu baru saya kirim barangnya. Di sini kita benar-benar bisa berbisnis tanpa modal spesial pun, kecuali kuota itu tadi ya. Kuota pun nggak perlu kok. Kalau kita mau numpang wifi ke teman kita juga bisa. Jadi uang dari pembeli tadi bisa saya gunakan sebagai modal untuk membeli ke produsen, yang kemudian saya kemas sedemikian rapi untuk saya kirim ke pembeli tadi. Hanya itu prosesnya. Ya kalau mau urut itu ya gini, cari tahu tentang produknya dulu. Kemudian kalau sudah tahu, sudah seperti yang saya lakukan ya, kemudian posting, sharingkan, promosikan secara gratis di grup-grup Facebook, WA atau Telegram dan lain-lain ya. Setelah itu sudah tinggal tidur aja nggak apa-apa, atau tinggal ngapain aja terserah, bebas. Nggak usah terlalu ini ya, terlalu kita pikirkan hasilnya gimana, ada yang mau pesan apa enggak, nanti dapat pesanan apa enggak, banyak apa enggak, nggak perlu kita pikirkan. Itu sudah menjadi wilayah Tuhan. Wilayah kita hanya perlu melakukan itu tadi. Bisa dimengerti ya, hanya itu. Kemudian kita juga harus tahu
biaya kirim. Untuk mengetahui biaya kirim ini gampang. Sekarang tuh bisa kita googling di Google kan gitu. Kita ketik biaya kirim JNT atau apa kan gitu ya. Dari sini ke alamat tujuan nanti pasti langsung keluar muncul ya. Jadi setelah kita posting, kemudian kalau kita dapat orderan, orang yang transfer, uang kita belanjakan untuk membeli produk yang dipesan pembeli kita. Dan kita kemas barangnya, kita persiapkan, kita pergi ke JNT. Nah, ke jasa paket itu ya, kita kirim ke JNT untuk dikirim ke pembeli kita. Selesai sudah, kita dapat untung. Sangat mudah kan, dan nggak perlu modal. Iya Pak, kalau teorinya begitu, nah, laki-laki akan selalu begitu. Buang jauh-jauh pemikiran-pemikiran semacam itu hanya akan menjadi blok kita, menjadi pembatas kita untuk bergerak, untuk action, untuk berusaha. Itu hanya akan menghalangi kesemangatan kita. Paham? Yang penting kita lakukan saja, nggak usah terlalu banyak dipikirkan. Kalaupun tidak berhasil kan juga nggak apa-apa. Ini sudah saya jelaskan di video yang pertama ya, di materi bisnis yang pertama. Saya kira sudah paham. Untuk kali ini kita sudah nggak ada keraguan lagi, yang penting kita action kan gitu ya. Gitu. Jadi tanpa modal 2 juta dalam 1 minggu. Ya kalau kita nguli menjadi karyawan itu butuh waktu berapa lama? Katakanlah 1 hari 100.000. Untuk memperoleh 2 juta berarti harus 20 hari, dan itu bekerjanya itu ya gregen juga ya. Dan bekerjanya pun harus dari pagi sampai sore kan gitu. Berbeda dengan kalau kita menjalankan bisnis online. Kita bisa melakukan kapan saja, di mana saja. Gitu. Oke, untuk teman-teman silahkan dipraktekkan ya. Sudah pokoknya action. Nggak usah khawatir, nggak usah takut. Kalaupun tidak laku juga kita nggak rugi. Intinya kan gitu. Malah kita akan memperoleh pengalaman dari apa yang kita praktekkan. Suatu saat pasti kita akan membutuhkannya, dan saat kita butuh kita sudah punya ilmunya, tinggal action kan gitu. Oke, jadi gitu ya, semoga bermanfaat. Silakan dipraktekkan. Ilmu kalau nggak dipraktekkan itu ya nggak ada buahnya. Karena buah dari ilmu adalah kalau kita mempraktekkan. Bisa dimengerti? Masuk ya, masuk akal ya. Oke. Jadi itu benar-benar nyaris tanpa modal, kecuali hanya menggunakan kuota. Sekali lagi nih saya sampaikan lagi supaya Anda itu semangat gitu. Apalagi ini musimnya stay home ini ya, di rumah saja kan gitu ya. Daripada nggak ngapa-ngapain, cuman bermain HP nggak dapat apa-apa, ya lebih baik kita gunakan waktu kita untuk hal-hal yang memberdayakan diri kita, untuk hal-hal yang arahnya itu memberi manfaat yang sangat besar terhadap kita, memberkahi diri kita, untuk keluarga kita kan gitu. Oke, sampai ketemu di kelas bisnis selanjutnya. Nanti akan saya sharingkan yang lebih dalam, lebih luas, dan lebih jelas dari yang sekarang ini. Dan ya memang perjalanannya itu dimulai dari yang sederhana ya, dari yang sederhana. Nanti akan saya beberkan semua apa yang sudah saya ketahui berdasarkan sesuai dengan pengalaman saya sendiri. Jadi ini ilmu nyata, ilmu praktek nyata, bukan katanya, bukan hanya teori di atas kertas saja, bukan ilmu yang hanya teori di atas kertas seperti kita sekolah formal, itu bukan ya. Tapi ini yang saya sharingkan ini benar-benar yang saya lakukan, sudah terbukti. Gitu. Oke, sampai di sini, dan sampai ketemu di materi bisnis yang ketiga yang akan datang, insya Allah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.